Pernah bertanya-tanya resep sukses saya. Dari tukang cuci lantai, tanpa ijazah, tanpa pengalaman bisnis, saya bisa mencapai ini semua. Bukan karena bangun pagi buta, rajin baca buku, atau punya IQ tinggi. Itu semua mitos. Percaya mitos itu, ya Anda akan tetap di tempat yang sama 10, 20, 30 tahun lagi. Kecewa, berhutang, terjebak lingkaran setan gaji hutang gaji. Rahasianya, sesuatu yang mungkin tak pernah Anda dengar. Bukan masalah kekurangan uang, tapi kekurangan arah. Satu kebiasaan sederhana mengubah segalanya. Bayangkan apa yang Anda lewatkan dengan memulai hari tanpa visi yang jelas. Kebanyakan orang hidup autopilot, berulang, mengalami hal yang sama, dan menuai hasil yang sama. Bangun tidur, kerja, pulang, nonton TV, mengeluh, terus berulang, seperti tertidur dalam hidup sendiri. Kuncinya satu, Anda tak bisa menciptakan sesuatu yang tak pernah Anda bayangkan terlebih dahulu. Dulu, saat baca Think and Grow Rich, hidup saya kacau. Penghasilan pas-pasan, masa depan suram, merasa terombang-ambing. Buku itu seperti petunjuk. Baca ini setiap hari. Pikirkan ini setiap hari. Bayangkan hidup yang Anda inginkan seolah sudah menjadi kenyataan. Terdengar mustahil. Saya, mantan tukang bersih-bersih tanpa ijazah SMA, membayangkan sukses, tapi saya lakukan. Saya mulai melihat diri saya di realitas berbeda tanpa bukti nyata. Inilah rahasia yang sedikit orang pahami. Anda tidak menunggu realitas berubah baru percaya. Anda percaya, lalu realitas berubah. Berapa kali Anda menginginkan sesuatu dengan sangat kuat, tapi otak Anda langsung menyela dengan, itu bukan untukmu. Kamu nggak punya cukup uang, mustahil sekarang, dan yang lebih parah Anda percaya. Dengan begitu, Anda tak hanya membunuh keinginan, tapi menguatkan citra kekurangan dalam diri. Citra itu, kawan, yang terulang, menjelaskan hasil Anda meski Anda sudah berusaha keras. Bukan soal layak, pintar, atau beruntung, ini soal bayangan dalam diri. Jika bayangan diri Anda terbatas, hasilnya pun demikian. Mekanisme alamiah pikiran bawah sadar, bukan sulap. Pernah dengar sistem reticular activating? Filter otak, fokus pada apa yang relevan bagi Anda. Dengan bayangan jelas dan hidup tentang apa yang Anda inginkan, otak Anda akan bekerja keras menemukannya, bahkan tanpa Anda sadari. Itulah yang terjadi pada saya, mulai dari cuci kantor, $30 sebulan. Tapi dalam pikiran saya sudah melihat perusahaan, kontrak, peluang, perlahan itu menjadi kenyataan. Fokus saya menarik energi yang dibutuhkan, tapi saya bukan sekadar bercerita inspiratif. Saya ingin Anda merasakannya. Jika berhasil bagi saya yang tidak punya apa-apa, bisa juga untuk Anda. Lakukan ini. Besok pagi sebelum ponsel, sebelum bangun dari tempat tidur, pejamkan mata 5 menit dan visualisasikan hidup ideal Anda. Rasakan, bukan hanya pikirkan, rasakan. Seperti apa hari sempurna Anda? Di mana Anda tinggal, dengan siapa? Bagaimana perasaan Anda saat bangun dengan kebebasan finansial? Pekerjaan apa yang Anda lakukan? Bagaimana energi, tubuh, dan kepercayaan diri Anda? Buatlah sehidup-hidupnya nyata. Mungkin Anda berpikir, itu bukan untuk saya. Saya punya anak, hutang, masalah. Itu untuk orang kaya. Justru pemikiran itulah yang menghalangi Anda. Percakapan batin, noise mental yang mengulang keyakinan-keyakinan terbatas. Visualisasi bukan pelarian dari realitas, melainkan penciptaan realitas baru yang dimulai dari dalam diri Anda. Jim Carrey, sebelum terkenal, menulis cek $10 juta untuk dirinya sendiri, dengan keterangan untuk jasa akting yang diberikan bertanggal 5 tahun ke depan. Dia selalu membawanya di saku. 5 tahun kemudian, dia mendapat kontrak senilai itu. Kebetulan, tidak. Arah, kejelasan, fokus. Tapi menulis cek dan menunggu saja tidak cukup. Anda perlu memelihara bayangan itu.
melindunginya seperti biji benih, karena memang begitulah adanya. Apa yang terjadi pada biji benih yang terawat baik, ia tumbuh. Jika ragu, pikirkan kebalikannya. Berapa banyak orang yang menanam bayangan kegagalan, ketakutan, dan kekurangan. Apa yang mereka tuai persis itu. Pikiran tidak membedakan imajinasi dengan realitas. Ia menjalankan apa yang Anda masukkan setiap hari. Apa yang akan Anda tanam di pikiran Anda besok? Apakah Anda akan terus membiarkan dunia mendefinisikan Anda atau menciptakan dunia Anda sendiri dari dalam keluar? Tidak peduli situasi Anda sekarang. Jika Anda berani memvisualisasikan secara konsisten hidup yang Anda inginkan, alam semesta akan mulai bekerja untuk Anda. Peluang yang tampak tak terlihat akan mulai muncul, bukan karena tidak ada sebelumnya, tetapi karena Anda telah selaras dengannya. Ingat, Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda adalah. Dan Anda adalah persis bayangan yang Anda pupuk setiap hari di dalam diri Anda. Pernahkah Anda melihat cermin dan merasa ada yang kurang, seperti terjebak dalam versi terbatas diri sendiri? Saya tahu perasaan itu. Lama sekali, suara di dalam pikiran saya selalu berkata saya tidak cukup baik. Yang paling berbahaya, suara itu tidak berteriak. Ia berbisik. Ia berbisik saat Anda ingin mendaftar kursus, tapi memutuskan untuk menunggu. Ia berbisik saat muncul peluang baru, tapi Anda berkata, itu bukan untuk saya. Saya mendengar bisikan itu bertahun-tahun, takut ditolak, dihakimi, gagal. Mungkin Anda berada di titik itu sekarang. Mungkin Anda punya mimpi terpendam, ide yang tak pernah berani Anda bagikan karena merasa tak mampu, tak cukup baik. Saya pernah begitu, menghindari situasi yang membutuhkan eksistensi, lebih memilih diam daripada bicara meski punya hal berharga untuk dikatakan. Menghindari pendapat, perhatian, ketidakamanan saya begitu besar, sehingga lebih suka terlihat tidak tertarik daripada mengambil risiko terlihat bodoh. Tapi itu berubah. Di sebuah aula hotel besar dengan 1.000 orang mendengarkan ceramah Bill Gove, ia mengatakan sesuatu yang menyentuh saya. Jika saya ingin bebas, saya harus menjadi diri saya sendiri. Bukan diri saya yang orang lain harapkan, tetapi diri saya yang sebenarnya. Itu sangat mengena. Saya menyadari bahwa hambatan terbesar saya bukanlah kurangnya uang, koneksi, atau peluang, tetapi bayangan diri saya yang kecil. Kepercayaan bahwa saya perlu lebih pintar, lebih fasih, lebih spesial untuk pantas mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Renungkan, berapa banyak peluang yang Anda lewatkan karena merasa tidak layak? Berapa kali Anda membandingkan diri dengan orang lain dan menyerah sebelum mencoba? Itu bukan kebetulan, itu pola, dan setiap pola bisa diubah. Anda tidak terlahir merasa tidak mampu, itu dipelajari. Mungkin seseorang pernah mengatakan Anda tidak akan berhasil. Mungkin Anda tumbuh di lingkungan yang mengejek mimpi-mimpi Anda. Mungkin Anda telah menumpuk kegagalan, lalu percaya bahwa itulah yang mendefinisikan Anda. Tapi saya katakan, tidak ada kegagalan yang mampu mendefinisikan identitas Anda. Oprah Winfrey pernah dipecat karena tidak memiliki profil untuk televisi. Walt Disney disebut tidak punya imajinasi. Perbedaan antara mereka dan jutaan orang lainnya bukanlah bakat, tetapi keberanian. Keberanian untuk terus maju, bahkan ketika dunia mengatakan tidak. Keberanian untuk tidak membiarkan diri dibentuk oleh keraguan. Ini bukan berarti menjadi pembicara, penulis, atau influencer digital. Ini berarti berhenti bersembunyi, berhenti menyabotase diri, meremehkan bakat Anda, menyimpan mimpi-mimpi Anda. Saya belajar dari orang-orang hebat bahwa rasa takut tidak cukup baik tidak akan pernah sepenuhnya hilang, tetapi akan melemah ketika Anda bertindak meskipun rasa takut itu ada. Kepercayaan diri tidak datang sebelum tindakan, tetapi sesudahnya. Anda bertindak dulu dengan rasa takut, ketidakamanan, keraguan. Sedikit demi sedikit,
itu berubah menjadi kekuatan, kepercayaan diri, dan hasil. Ketika Anda mulai melihat diri Anda berbeda, dunia merespons berbeda. Ketika saya mulai berbicara, meskipun suara saya gemetar, pintu-pintu mulai terbuka. Ketika saya menerima nilai diri saya, meskipun tanpa ijazah, orang-orang mulai mendengarkan saya. Dunia percaya kepada orang yang percaya pada dirinya sendiri. Anda tidak butuh lebih banyak informasi, tetapi untuk melepaskan gagasan bahwa Anda perlu berhak untuk mencoba. Anda sudah terlahir berhak. Putuskan untuk tidak lagi menerima versi terbatas diri sendiri. Putuskan untuk bertindak meskipun belum merasa siap. Tidak ada yang siap di awal. Menunggu waktu yang tepat, saya menunggu bertahun-tahun dan itu tidak pernah datang. Waktu yang tepat tidak datang. Anda yang menciptakannya. Jika semua ini terasa jauh, saya mengajak Anda untuk melihat hidup Anda dan bertanya, apakah versi saya ini membawa saya ke tempat yang saya inginkan? Jika jawabannya tidak, tinggalkan Anda yang terbatas itu. Dunia membutuhkan persis apa yang Anda miliki. Apa adanya, bukan versi sempurna, tetapi versi yang berani. Mulailah dari hal kecil. Katakan apa yang selalu ingin Anda katakan. Lakukan langkah yang selalu ditunda karena takut. Daftar kursus itu. Rekam video itu, kirim proposal itu. Anda tidak perlu merasa aman untuk memulai. Mulailah saja. Kebebasan ada di sisi lain rasa takut, dan di sana Anda akan menemukan diri Anda sendiri. Akhirnya bebas. Uang bukan masalahnya, begitu pula dengan kekurangannya. Masalahnya adalah bagaimana Anda berhubungan dengannya. Dan lebih dalam lagi, bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Sebagian besar orang percaya perlu lebih banyak uang untuk mengubah hidup. Padahal sebenarnya mereka perlu mengubah cara berpikir mereka tentang uang. Beberapa orang tampaknya menarik uang dengan mudah, sementara yang lain berjuang, bahkan dengan bekerja keras. Ini bukan kebetulan, ini pola pikir, bayangan internal. Lama sekali, saya pikir miskin adalah kondisi alami, hampir bawaan. Dan yang lebih buruk, saya pikir kaya adalah untuk orang lain. Saya percaya bahwa menginginkan lebih banyak uang itu salah, bahwa yang benar adalah merasa puas dengan sedikit, bekerja keras, dan bersyukur atas sedikit yang ada. Jika Anda dibesarkan dalam lingkungan kekurangan finansial, kemungkinan besar Anda masih membawa itu hingga hari ini. Tapi dengarkan, uang tidak mengubah siapapun. Ia mengungkapkan siapa orang itu sebenarnya. Ia netral, tidak baik, tidak buruk. Ia hanya memperbesar. Jadi, mengapa begitu takut menginginkan lebih? Mengapa begitu banyak hambatan untuk membicarakannya secara alami? Saya memulai bisnis pertama saya dengan mencuci lantai. $30 sebulan, 2 shift seminggu. Saya bersyukur, tetapi ada suara yang berkata, Anda tidak pantas mendapatkan lebih dari itu. Itu tempat Anda. Itu mengikat saya, bukan gajinya, tetapi citra diri saya. Sampai saya mulai melakukan sesuatu yang sedikit orang lakukan. Mempelajari uang, bagaimana ia bekerja, bersirkulasi, apa yang diwakilinya. Dan yang terpenting, saya mengamati orang kaya. Apa yang mereka pikirkan, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka membuat keputusan. Uang mengalir kepada orang yang siap menerimanya, bukan hanya secara teknis, tetapi secara emosional. Anda bisa mengikuti banyak kursus keuangan, mengurangi pengeluaran, menabung. Tetapi, jika Anda merasa bersalah karena mendapatkan lebih banyak, jika Anda percaya akan kehilangan teman atau akan dihakimi, tebak apa yang terjadi? Anda akan menyabotase setiap upaya untuk makmur. Anda akan menghabiskan lebih dari yang Anda hasilkan, menunda-nunda, membuat keputusan yang buruk. Dan Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda melakukan ini untuk tetap berada di tingkat kekurangan tempat pikiran Anda merasa nyaman.
Studi dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa keyakinan keuangan kita terbentuk hingga usia 7 tahun. Anda membuat keputusan sebagai orang dewasa dengan mentalitas anak yang mendengar orang tuanya bertengkar tentang uang atau merasa bersalah saat meminta sesuatu yang mahal. Selama Anda tidak mempertanyakan akar-akar ini, Anda akan terus berputar-putar. Anda akan mendapatkan dan menghabiskan lebih banyak. Anda akan tumbuh dan bangkrut. Anda akan mengumpulkan dan kehilangan. Yang menentukan realitas keuangan Anda bukanlah berapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi berapa banyak yang Anda izinkan untuk Anda pertahankan. Saya melihat ini terjadi pada orang-orang terkenal. Mike Tyson misalnya menghasilkan jutaan dan bangkrut. Bukan karena kekurangan uang, tetapi karena pikirannya tidak siap untuk mempertahankan tingkat kelimpahan itu. Citra internalnya adalah kekacauan, kekurangan, penghancuran diri. Ketika ini terjadi, uang mengalir begitu saja. Tetapi ada sisi lain. Oprah Winfrey tumbuh dalam kemiskinan, mengalami pelecehan, didiskreditkan berkali-kali, dan menjadi salah satu wanita paling berpengaruh dan kaya di dunia. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena dia memprogram ulang cara dia melihat dirinya sendiri. Dengan mengubah citra diri Anda mengubah termostat keuangan Anda. Sebagian besar orang tidak mengerti. Anda menarik apa yang selaras dengan Anda, ingin menghasilkan lebih banyak. Pertama, percayalah sungguh-sungguh bahwa Anda layak mendapatkannya. Lihatlah diri Anda mendapatkannya. Rasakan kenyamanan dengan gagasan untuk makmur. Jika itu terasa jauh, mulailah dari hal kecil. Ubah cara Anda berbicara tentang uang. Berhentilah mengatakan bahwa sulit, tidak ada cara, tidak mungkin hidup dengan baik. Setiap kali Anda mengulangi itu, Anda memperkuat pola yang ingin Anda hancurkan. Tegaskan, saya terbuka untuk kelimpahan. Katakan itu setiap hari di depan cermin, dengan keyakinan meskipun terasa seperti kebohongan. Perlahan-lahan, kalimat itu akan berhenti menjadi pernyataan eksternal dan menjadi keyakinan internal. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Dengan mengubah pandangan saya tentang uang, uang mulai datang dengan cara yang tidak terduga. Klien baru, referensi, bisnis baru bermunculan. Tapi tidak ada yang kebetulan, itu persiapan keselarasan. Saya telah berubah dari dalam dan segala sesuatu di sekitar saya berubah. Ingin makmur? Mulailah dari dalam. Uang adalah cermin pikiran Anda. Jika Anda tidak suka apa yang Anda lihat, Anda tidak perlu memecahkan cermin, ubah gambarnya. Dan gambar itu dimulai dengan Anda. Tidak ada yang terjadi tanpa komitmen total. Saya melihat ini pada diri saya dan ratusan orang. Sebagian besar tidak menjalani hidup yang mereka inginkan, bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena mereka tidak pernah benar-benar memutuskan. Mereka menggoda mimpi, tetapi tidak menikahinya. Mereka menguji air, tetapi tidak menyelam. Mereka hidup dalam siklus, hampir. Saya menerima pertanyaan seperti, mengapa saya tidak mendapatkan hasil yang berkelanjutan? Jawabannya hampir selalu sama. Anda tidak cukup berkomitmen. Orang-orang memulai sebuah proyek bersemangat selama seminggu, dan ketika tantangan pertama muncul, mereka menyerah. Atau lebih buruk lagi, mereka terjebak di tempat yang tidak pasti, menunggu keajaiban. Alam semesta tidak menanggapi niat yang samar. Ia menanggapi keputusan yang teguh. Saya ingat hari ketika saya menerima buku Think and Grow Rich. Orang yang memberikannya kepada saya berkata, ikuti ini dengan saksama. Lakukan semua yang saya katakan sampai Anda menemukan bahwa saya berbohong. Dan tanpa tahu apa yang saya lakukan, saya berkata, baiklah. Keputusan sederhana tetapi total, itu mengubah perjalanan hidup saya. Saya mengikuti setiap instruksi. Saya berkomitmen seperti yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Tidak ada rencana B, itu atau tidak sama sekali. Jenis keputusan seperti ini menggerakkan gunung.
Tetapi keputusan ini menakutkan karena memutuskan dengan sungguh-sungguh berarti tidak bersembunyi di balik alasan, menerima tanggung jawab penuh. Dan itu menakutkan, tetapi juga membebaskan. Orang-orang menunggu sampai 100% siap untuk bertindak. Tetapi Anda tidak akan pernah merasa sepenuhnya siap. Keamanan datang setelah tindakan. Ketika saya mulai mengajar apa yang saya pelajari, saya takut, ragu pada diri sendiri, pemalu. Tetapi saya tetap bertindak. Seiring waktu, keraguan digantikan oleh keyakinan. Bukan karena rasa takut hilang, tetapi karena saya melakukan apa yang perlu dilakukan meskipun rasa takut itu ada. Inilah yang membedakan antara yang berhasil dengan yang hanya menginginkan, yang berhasil mengambil keputusan yang pasti. Mereka mengatakan, saya akan melakukan ini berapapun biayanya, dan mereka bertindak dengan rasa takut, ketidakamanan, tanpa semua jawaban, tetapi mereka bertindak, dan gerakan itu mengubah segalanya. Salah satu masalah terbesar adalah bahwa banyak orang mengumpulkan pengetahuan tetapi tidak mengubahnya menjadi tindakan berkelanjutan. Mereka menjadi ahli teori kehidupan mereka sendiri. Mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan tetapi tidak melakukannya. Mereka hidup dalam frustrasi, seolah-olah sesuatu di luar sana menghalangi kemajuan mereka, padahal sebenarnya yang kurang adalah keputusan yang sungguh-sungguh. Pernahkah Anda melihat orang-orang yang menghabiskan bertahun-tahun dalam pekerjaan yang mereka benci, hubungan yang mencekik mereka, kota yang tidak mereka sukai, dan tetap saja mereka masih di sana? Mengapa? Karena mengambil keputusan yang pasti membutuhkan keberanian, dan keberanian adalah bertindak tanpa jaminan. Itu adalah memilih untuk percaya pada yang tak terlihat. Rasakan dulu, bayangkan kesuksesan itu sudah di genggaman. Hanya keputusanmu yang membatasi jarak antara impian dan realita. Ingat, hasil luar biasa butuh perjuangan yang luar biasa juga. Berarti, singkirkan semua hal yang mengalihkan perhatian, stop kebiasaan menunda-nunda, dan berhenti mencari alasan atas keterbatasan diri. Saat kamu memutuskan sesuatu dengan bulat, motivasi itu akan muncul, bukan sebaliknya menunggu datangnya motivasi. Bukan perasaan yang mengendalikan, tapi keputusanmu. Ini bukan sekadar semangat kosong loh. Ilmu perilaku manusia membuktikan orang yang punya target jelas dan mengumumkannya punya peluang 76% lebih besar untuk sukses. Ini soal fokus, soal cara kerja otak kita. Keputusan yang tegas membuat otak menyaring informasi, mengarahkanmu ke tujuan. Jangan berpikir harus langkah besar, cukup langkah kecil, tapi konsisten. Keberhasilan itu dibangun dari kepercayaan diri yang muncul dari konsistensi. Setepak setiap hari dengan keyakinan penuh, cukup setiap hari. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Berhentilah mencoba. Mencoba itu hanya alasan ego, jalan mudah untuk gagal. Jangan mencoba, putuskan, pilih, dan lakukan. Setiap hari, meski malas, bahkan saat malas sekali, karena disitulah kebiasaan terbangun, komitmen menguat. Kalau kamu ingin ubah hidup, kalau kamu lelah hidup di bawah potensimu, putuskan hari ini untuk berhenti ragu. Katakan pada diri sendiri, cukup. Mulai sekarang, aku akan bertindak, punya tujuan, dan hidup seperti yang aku inginkan. Dunia ini tidak memberi penghargaan pada orang bijak, tapi pada mereka yang berani bertindak, dan hanya mereka yang berani memutuskan yang berani bertindak. Jadi, tatap matamu sendiri dan tanyakan, mau terus menunggu atau akhirnya akan memutuskan untuk hidup seperti yang pantas kamu dapatkan? Keputusan ada di tanganmu, selalu ada, dan akan selalu ada di tanganmu.